Shalom sahabat Radio Bunga Bakung. Apa kabar? Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat datang dalam program Renungan Radio Bunga Bakung yang dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia. Nama saya Eugene Yo dan senang sekali berjumpa lagi. Terima kasih telah bergabung dengan program kita pada sore hari ini dan selamat datang kembali dalam seri kita pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan. Sahabat Radio Bunga Bakung, pertanyaan yang akan kita bahas hari ini adalah apa itu dosa? Apa itu dosa? Dosa adalah sebuah topik yang jarang dibicarakan dan sering disalahpahami. Banyak orang, termasuk orang Kristen, tidak suka berbicara tentang dosa karena topik ini dianggap tabu. Bahkan banyak pengkhotbah dan hamba Tuhan tidak suka mengajar tentang dosa karena takut menyinggung orang lain. Oleh sebab itu, banyak orang tidak tahu apa yang dikatakan firman Tuhan tentang dosa dan memiliki banyak kesalahpahaman tentang dosa. Bagi banyak orang, dosa hanya merujuk pada perbuatan jahat yang dilakukan orang jahat. Misalnya, pencurian, pembunuhan, dan perzinahan. Tetapi, karena banyak orang tidak melakukan perbuatan jahat tersebut, banyak orang tidak menganggap dirinya orang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, firman Tuhan berbicara banyak tentang dosa dan sangat jelas tentang apa itu dosa dan apa itu akibat dosa. Kita harus mengetahui kebenaran firman Tuhan mengenai dosa, karena sebelum kita dapat diselamatkan dari dosa, kita harus mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan tentang dosa dan mengakui bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan seorang juru selamat. Jadi, pertanyaannya adalah apa itu dosa? 1 Yohanes 3 ayat 4 berkata, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Menurut firman Tuhan, dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa adalah apapun yang kita pikirkan, katakan, atau lakukan yang melanggar hukum Allah atau yang tidak menyenangkan Allah. Ini termasuk dosa perbuatan, yaitu tindakan berdosa yang dilakukan kita, dan dosa kelalaian, yaitu ketika kita tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita perbuat menurut ajaran firman Tuhan. Namun, dosa itu tidak hanya merujuk pada pelanggaran hukum Allah secara lahiriah. Nah, yang lebih penting, kita harus mengerti bahwa dosa adalah seperti suatu virus yang sudah menginfeksi kita secara batiniah, yang membuat kita melanggar hukum Allah secara lahiriah.
dosa adalah seperti suatu virus yang kita warisi dari manusia pertama, Adam, yang sudah menjalar dan mempengaruhi seluruh umat manusia. Seperti yang dikatakan Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah, maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sifat mereka menjadi korup dan berdosa. Sejak saat itu, setiap keturunan mereka, yaitu setiap orang yang lahir ke dalam dunia ini, dilahirkan sebagai orang berdosa dan mewarisi sifat mereka yang korup dan berdosa. Seperti yang dikatakan Roma 5 ayat 19. Oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Nah, sama seperti kita mewarisi DNA kita, yaitu karakteristik genetik kita dari orang tua kita secara otomatis, kita mewarisi DNA dosa kita, yaitu sifat kita yang korup dan berdosa dari Adam secara otomatis. Kita sudah mewarisi DNA dosa kita pada saat kita dikandung. Seperti yang dikatakan Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, sebagai analogi, kita sudah memiliki DNA kita dari orang tua kita pada saat kita dikandung. Meskipun DNA itu hanya diwujudkan dan dikembangkan dalam penampilan fisik kita setelah kelahiran kita. Nah, demikian juga kita sudah memiliki DNA dosa kita dari Adam pada saat kita dikandung. Meskipun DNA dosa itu hanya diwujudkan dan dikembangkan dalam tindakan dan sikap berdosa kita setelah kelahiran kita. Ini berarti bahwa manusia tidak dilahirkan sebagai orang benar dan kemudian jatuh ke dalam dosa, seperti yang dipikirkan banyak orang pada zaman sekarang. Kita dilahirkan sebagai orang berdosa yang hidup secara jasmani dengan tubuh yang hidup, tetapi mati secara rohani dengan sifat yang sama sekali korup dan berdosa, dan tidak memiliki Allah di dalam hati kita. Seperti yang dikatakan Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita adalah orang berdosa, bukan karena kita berdosa. Sebaliknya, kita berdosa karena kita adalah orang berdosa. Sekali lagi, kita adalah orang berdosa, bukan karena kita berdosa. Sebaliknya, kita berdosa karena kita adalah orang berdosa. Dengan kata lain, kita menjadi orang berdosa bukan karena perbuatan dosa yang kita lakukan, tetapi justru
Karena kita sudah memiliki virus dosa atau DNA dosa. Maka kita menjadi orang berdosa dan melakukan perbuatan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, ini adalah persoalan dosa yang dimiliki setiap orang di dunia ini sejak lahir. Allah menciptakan kita untuk memiliki hubungan pribadi dengannya. Namun, dosa telah memisahkan kita dari Allah dan menghalangi kita untuk memiliki hubungan dengannya. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena persoalan dosa, tidak ada yang bisa kita lakukan dengan usaha kita sendiri supaya mendamaikan diri kita dengan Allah yang kudus. Pada suatu hari nanti, kita semua akan berdiri di hadapan Allah, dan Dia akan menghakimi kita secara pribadi. Upah dosa ialah maut di neraka. Karena kita adalah orang berdosa, kita layak untuk dihukum di neraka. Hanya satu dosa saja sudah cukup untuk menghukum kita ke neraka, dan tidak ada caranya supaya kita dapat menyelamatkan diri kita dari dosa, maut, dan neraka. Hanya ada satu obat untuk virus dosa. Obatnya bukanlah agama, kebenaran diri sendiri, atau perbuatan baik. Obatnya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan, dan hanya Dia yang mampu menyembuhkan kita dari virus dosa. Hanya Dia yang mampu menyelamatkan kita dari hukuman dosa di neraka. Dosa telah memisahkan kita dari Allah, tetapi kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Sahabat Radio Bunga Bakung, sekali lagi terima kasih telah bergabung dengan program kita hari ini. Tetaplah semangat dan sampai jumpa lagi untuk pertanyaan yang selanjutnya dalam seri kita, pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan. Program renungan Radio Bunga Bakung ini dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia dan akan disiarkan sekali 2 hari Minggu, jam 3 sore waktu Indonesia Barat di Radio Bunga Bakung. Tuhan memberkati. Shalom.